Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua kawan-kawan, sahabat-sahabat, rekan-rekan kita, saudara-saudara seiman seislam. Berjumpa lagi bersama kami Itikbar Production, ngaji bareng Sulam Taufik, bersama saya Ikhwanul Insif. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ngaji, yaitu faslun fima yajibu akibama yakhruju minas sabilain. Kewajiban apa yang kita harus lakukan tatkala kita mengeluarkan hajat besar ataupun hajat kecil. Hal yang keluar dari dua jalan, maksudnya sampai minggu kemarin saya jelaskan, jalan depan atau kubul dan jalan belakang atau dubur, berarti ya hajat besar atau hajat kecil. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kewajibannya yaitu yajibu al-istinja'u min kulli ratabin kharijin minas sabilaini ghairal mani. Wajib bagi kita umat muslim ya, yang mengimani tentunya syariat Islam dan mengamalkannya, untuk beristinja. Istinja itu apa? Istinja itu cepok ya. Bahasa kita, bahasa Jawa itu cepok. Beristinja dari setiap hal-hal yang basah yang keluar dari dua jalan, depan ataupun jalan belakang. Tentunya yang keluar itu hal yang basah, makanya min kulli ratabin, mengecualikan mani. Nah, kalau mani itu kita tidak wajib untuk istinja, karena mani hukumnya adalah suci ya. Mani itu hukumnya suci. Yang wajib istinja saat selain mani, berarti air kencing ya, entah air kencingnya itu warnanya putih, mungkin seperti putih susu, atau air kencingnya itu berwarna emas, kekuning-kuningan seperti emas ya, itu tetap harus kita basuh. Atau kita buang air besar ya, itu harus kita istinja, cepok. Itu kewajiban. Kita tidak boleh meninggalkan istinja. Bil ghusli bil ma'i ila ayyatuhura al mahallu. Beristinjanya itu dengan cara membasuh ya. Cara yang pertama membasuh dengan air. Membasuh dengan air sampai tempat keluarnya najis itu, tempat keluarnya air kencing dan juga air besar itu ya, sehingga menjadi bersih dan suci. Ayat hura, menjadi suci tempatnya itu. Tidak boleh ada najisnya ya, karena menggunakan air. Au bi ayyam sahahu salasa masahatin au aktsara. Nah, yang kedua, tatkala tidak ada air, maka kita bisa beristinja dengan mengusapkan ya, 3 usapan dengan menggunakan batu tentunya, atau lebih. Yang penting ganjil ya. Mau genap bagaimana? Genap nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas utamanya itu yang ganjil. Minimal 3 kali usapan minimal. Lebih dari itu lebih baik. Ila ayyan al mahallu. Nah, catatannya yang pertama, sampai posisinya ketika menggunakan usapan batu ya, usapan batu, tidak ada syarat harus ayat huruf. Syaratnya yang penting itu bersih tempatnya ya. Beda ya, kalau menggunakan air harus ila ayat huro al mahallu. Kalau menggunakan air, tempat keluar air kecil dan air besarnya itu harus suci kalau istinja menggunakan air. Tapi kalau istinja menggunakan 3 usapan atau lebih, yaitu menggunakan batu atau sesamanya, maka cukup sampai ila ayat al mahallu, sampai kiranya tempat keluarnya air kecil dan air besar itu ya bersih. Tidak harus suci ya, yang penting bersih. Ada bekas sedikit itu dimakruh. Wa in baqiya al athar, walaupun ada sedikit bekasnya. Wa in baqiya al athar, ada sedikit bekasnya, itu nggak masalah, nggak apa-apa.
Nah, caranya untuk mengusapnya biqali'in tahirin jamidin, dengan menggunakan sesuatu yang bisa menghilangkan najis itu, yang jelas sesuatu itu suci dan jamid. Jamid itu keras, maka kita mudahkan bahasanya menggunakan batu lah. Batu kan punya sifat keras, jamid, kemudian punya sifat mampu untuk ya istilahnya ngangkat sesuatu benda itu, ya menghilangkan di toel gitu kan bahasanya apa. Jadi ya pakai batu lah. Karena kalau pakai sendok itu bagaimana gitu kan. Kalau pakai sendok itu bagaimana? Nah, yang jelas posisinya harus mampu kolik menghilangkan itu, bedol ya, bedol najisnya itu dari tempat semulanya diangkat kemudian dibuang, kemudian suci dan jamid. Kalau sendok boleh atau tidak? Boleh-boleh saja, cuma ya itu bukan pada tempatnya. Maksudnya wong sendok digunakan untuk makan, kok digunakan untuk cebok? Ya, apalagi ceboknya buang air besar lagi, toilet begitu kan? Masya Allah. Ini seperti itu ya. Yang jelas caranya itu, ya menggunakan hal-hal yang wajar, yang memang tidak bertentangan dengan keumumannya. Masa menggunakan sendok, kemudian menggunakan pensil, ya ujungnya pensil. Ini mau ngelukis, mau gambar, atau cebok ini menggunakan pensil, ya yang wajar saja. Maksudnya jamid ay ghairi ma'i'in wala ratbin wala mathunin, yaitu maksudnya jamid di sini harus keras, bukan berarti dia mengecualikan ay ghairi ma'in, mengecualikan hal yang basah. Hal yang basah itu seperti halnya asiril inab, mungkin minuman cuka, itu nggak boleh. Atau mungkin air susu, itu nggak boleh untuk istinja dengan cara mengusap, nggak boleh. Karena kalau mengusap ya harus menggunakan benda yang keras. Kalau ingin menggunakan air, itu bukan mengusap, namanya huslun, membasuh. Itu. Kemudian wala rotbin, dan bukan benda-benda yang rotbin. Rotbin itu seperti halnya benda-benda yang basah lah. Mungkin di sini dicontohkan adalah mindil dan mablul, dan bukan benda yang mathun. Mathun dicontohkan sebenarnya debu. Kita menggunakan debu kayak tayamum, ya, pakai tayamum, debu atau pasir, ya, kita ceboknya pakai pasir. Apa mungkin air kencing pipis pakai pasir, siramkan pakai pasir gitu, ya nempel nantinya di situ pasirnya, ya. Nempel di situ, ya, menggunakan batu atau sesamanya batu. Nah, kalau rotbin itu ya seperti itulah. Kemudian ghairi muhtaramin, ya, mindil. Kalau rotbin contohnya adalah mindil dan mablul, ya, hal-hal yang membasahkan. Ghairi muhtaramin kalau khubsi, bukan hal yang dimuliakan, seperti halnya roti. Kita cebok menggunakan roti atau menggunakan mendoan. Cebok menggunakan mendoan, menggunakan ote-ote. Tahu ote-ote ya? Kalau nggak tahu, ote-ote itu bahasa Jawa Timur. Bahasa kita itu adalah pakwan, ya, ote-ote. Kalau di Jawa, Banyumas itu pakwan. Dan kalau Jawa Timur itu ote-ote. Min ghairin tiqalin, syarat selanjutnya tanpa ada pemindahan. Maksudnya pemindahan itu apa? Maksudnya najisnya itu tidak berpindah, ya. Kita mencebok menggunakan batu, ya hanya sewilayah itu. Tidak boleh kita ngapunten buang air besar, kita pakai batu yang tadinya najisnya berada di wilayah dubur hanya itu, kok pindah sampai ke wilayah pantat atau sampai ke wilayah lainnya. Itu syarat itu. Dan selanjutnya yaitu setelah min ghairin tiqalin, tanpa ada najis yang berpindah ke tempat lain, syarat selanjutnya adalah wa qabla jafafih, najisnya itu belum kering, masih basah. Kalau najisnya sudah kering mungkin karena terlalu lama, maka wajib, wa illa wajaba alma, wajib menggunakan air, seperti itu. Nah, ini gambaran-gambaran terkait dengan istinja. Jadi ketika kita mengeluarkan mungkin hajat kecil atau hajat besar,
Berarti air pipis itu mungkin ya kita pipis atau kita buang air besar, maka kewajibannya kita harus istinja. Istinja itu ceboknya bisa menggunakan air. Kalau menggunakan air syaratnya harus ila ayat huruf, harus sampai suci. Tapi kalau menggunakan batu atau sesamanya batu, cukup sampai ila ayat kok ya, al mahallu, sampai memang tempatnya itu bersih walaupun ada bekas sedikit. Wa in baqiya al asar, ada bekas sedikit itu nggak apa-apa ya. Yang penting syaratnya itu kalau menggunakan batu tidak boleh najisnya itu berpindah. Kemudian menggunakan benda yang keras, tentunya itu batu, bukan menggunakan benda yang dimuliakan seperti halnya roti dan lainnya. Dan najisnya itu belum kering. Kalau najis sudah kering, mau tidak mau harus menggunakan air. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang menanyakan, silakan bisa hubungi saya langsung ya. Telepon atau pesan dari Abbas untuk menghubungi saya. Kalaupun tidak, bisa menghubungi dari grup Institute Production atau bertanya silahkan melalui komen di YouTube Institute Production. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.